nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberi nikmat untuk menikmati manisnya iman dan Islam, dan juga kita masih diberi kesempatan untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk senantiasa mengabdi kepadanya. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua, yaitu jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini. Dan kita sangat mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan sore hari ini, saya di sini ingin mengajak pemirsa semua untuk mengingat kembali mengenai keutamaan menuntut ilmu. Ini tentunya bukan sesuatu yang baru, karena menuntut ilmu itu harusnya sudah kita lakukan sejak kita masih di buayan ibu kita hingga kita nanti sampai ke liang lahat. Maka marilah kita ingat-ingat kembali, karena ini sesuatu yang sangat penting. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya di sini akan mengilustrasikan bagaimana ketika seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan sebuah perjalanan. Padahal perjalanan itu menembus sebuah hutan yang sangat belantara, yang sangat lebat, yang sangat menakutkan. Akan tetapi mereka berjalan tanpa adanya peta. Coba bagaimana kira-kira? Apakah mereka akan mencapai tujuannya atau malah tersesat? Iya, mungkin kita bisa menjawabnya bahwa orang-orang tersebut bisa kemungkinan pasti akan tersesat atau bahkan tidak mencapai tujuan. Inilah ilustrasi kalau kita refleksikan dalam materi kali ini, bahwasanya apa yang dimaksud dengan peta di situ. Peta di situ bisa kita artikan ini adalah ilmu. Ketika seseorang berjalan atau melakukan perjalanan tanpa disertai dengan ilmu, ketika seseorang melakukan perjalanan tanpa disertai dengan peta, maka yang akan terjadi adalah tersesat. Seperti itu bukan? Ya, inilah pentingnya bagaimana ilmu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mencari ilmu. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bagaimana bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, terus istilah kehidupan kita ini dengan menuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu sangatlah luas. Masya Allah, bila mana air samudra Hindia dijadikan tinta, kemudian pepohonan-pepohonan dijadikan pena, maka tidak ada yang sanggup untuk menuliskan ilmu Allah yang sangat sedemikian rupa banyaknya, luasnya ini. Oleh karenanya tidak ada kata berhenti untuk kita untuk terus menuntut ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana keutamaan dalam menuntut ilmu. Ya, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnahnya. Keutamaan yang pertama yaitu menjadi orang yang mulia. Yang ini termaktub dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Karenanya kita tidak heran bagaimana Allah meninggikan derajatnya
Allah muliakan orang tersebut. Inilah keutamaan penuntut ilmu yang pertama. Untuk yang kedua, keutamaan ilmu ini adalah keutamanya untuk orang-orang yang mencari ilmu ini akan masuk ke dalam golongan orang yang menegakkan Islam. Kita lihat bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW lewat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Bahwa barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia ada dalam jalan Allah hatta yarji, hingga mereka kembali. Itulah keutamaan menuntut ilmu yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah ilmu itu adalah amal jariah. Mungkin keterangan ini sering kita dengar dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza matal ihsan qata'a amalu ila min salasi shadaqatin jariyah aw ilmin yang tafa'u bih aw waladin sholihin yad'ullah. Jika meninggal wafat Bani Adam ataukah manusia, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah atau sedekah. Yang kedua, au ilmin yang tafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'ullah, yaitu anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Inilah keutamaan ilmu bagi kita seorang muslim, yang tentunya menjadi penyemangat kita, motivasi kita, hari-hari kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita, memberikan semangat bagi kita semua untuk melaksanakan, menjalankan, dan menyemangati kita dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu Allah telah mengangkat derajat kita di dunia ini dan juga lebih-lebih di akhirat kelak. Pantaslah Imam Syafi'i berkata, seseorang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, pasti kelak ia akan merasakan pahitnya kebodohan. Saya mengingatkan kepada saya pribadi dan umumnya kepada kita semua untuk mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita manfaatkan waktu kita ini yang tersisa ini untuk kita pergi menuntut ilmu. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa manfaat untuk kita semua. Dan wa iyyakum, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.